Hai sobat beli, kali ini beli dapat lagi ini servisan kipas Miyako. Tapi ini berbeda dengan yang tempo hari. Kalau yang tempo hari itu yang menempel di dinding, sedangkan ini adalah yang stand atau standing fan atau kipas angin yang berdiri. Ini katanya sih kerusakannya juga mati. Tapi kita tidak tahu apakah ini sama dengan kerusakan yang kemarin atau berbeda. Kita harus mengeceknya terlebih dahulu agar bisa memastikannya. Ayo kita lanjut untuk mengeceknya. Pertama-tama yang harus kita lakukan untuk pengecekan dari kipas ini adalah membuka casingnya, yaitu melepaskan baut-bautnya ini. Kita lepaskan agar kita bisa melihat bagian dalam dan juga kabel-kabelnya. Lalu kita lakukan pengetesan. Ayo kita buka. Di sini kita lihat jalur-jalurnya. Sekarang kita akan coba untuk mengetes jalurnya apakah masih terhubung atau ada putus di bagian stop kontak ini. Pertama kita ambil multitester, lalu kita setel di bagian dioda atau kontinuitas. Sini di dioda sini. Setelah itu kita tes dulu apakah ini berfungsi atau tidak. Ya, seperti itu. Dia menunjukkan angka yang kecil dan juga berbunyi. Itu tandanya dia menyambung. Harusnya sih angkanya 0, tapi kebetulan karena ini sudah agak lama jadi agak melemah fungsinya. Seperti itu. Kita sentuhkan satu di bagian stop kontak ini. Lalu kita coba di bagian yang kabel coklat. Ternyata berbunyi, berarti ini menyambung. Lalu kita pindahkan ke sebelahnya. Lalu kita cari sambungan yang kabel berwarna biru. Kurang masuk. Ya, tersambung juga. Berarti untuk kabel stop kontak tidak ada masalah. Lalu kita coba untuk kabel-kabel di sini. Ya, ada tersambung. Tersambung. Lalu kita coba kabel speed nomor 2. Tersambung juga. Mungkin kurang terlihat. Lalu kita coba speed nomor 3. Tersambung juga. Berarti untuk dari jalur stop kontak ini ke jalur utama tersambung. Lalu ke bagian di tombol-tombolnya juga masih tersambung. Berarti untuk dari jalur AC ke tombol dan jalur utama tidak ada gangguan. Jadi kita tinggal coba di bagian mesinnya ini. Kita coba cek. Untuk mengecek bagian dinamonya kita harus membuka baut-bautnya ini semua. Kita buka, lalu kita lepaskan semua. Baru kita bisa untuk mengecek bagian dalamnya. Jadi saya skip saja bagian ini karena pasti sobat-sobat beli di rumah pasti bisalah melakukan ini. Hanya membuka baut dan membukanya seperti biasa. Sebelumnya beli lupa untuk mengetes bagian kumparan apakah masih tersambung atau tidak. Kita bisa melakukannya dari sini langsung.
Kita cek. Sini masih ada hambatan, masih aman. Sebenarnya ini ya untuk mengecek secara akurat kurang worth it lah. Kurang bagus istilahnya karena ini cuma harga 60 ribuan seperti review saya sebelumnya, ada di video sebelumnya. Ya maklumlah multi tester yang murahan, jadi ya wajar meleset sedikit. Kita cek dulu apakah masih ada tersambung atau tidak. Tidak ada sambungan. Mungkin saja beli salah atau multitesternya salah. Lebih baik kita buka saja dulu. Oke, ini sudah beli bongkar. Dan di sini kita lihat ada patah juga di sini, mungkin pernah terjatuh di pemiliknya. Karena ini kan standing pan, jadi mungkin aja terjatuh seperti itu. Jadi ini patah. Dan yang pertama beli lihat, ini seret banget. Bener-bener seret. Dan ini sebenarnya tidak boleh seret. Dan beli yakin ini minimal fuse-nya yang terbakar. Mudah-mudahan cuma fuse-nya yang terbakar, tidak sampai ke gulungannya. Jadi kita bisa perbaikin, mudah-mudahan seperti itu. Kalau sampai gulungan yang terbakar ya lumayan juga untuk biaya perbaikannya. Jadi kita akan cek dulu. Setelah kita cek, kita cari penyakitnya, baru kita eksekusi cara memperbaikinya. Oke, sobat beli, ini sudah beli bongkar. Ini dia dinamonya atau kumparannya. Setelah beli cek, ternyata di bagian ini fuse-nya putus. Gilang, tolong pegangin kamera Bapak. Dari sini. Kalau tersambung dia akan bunyi seperti ini dan menunjukkan angka 0. Kita tes. Sama sekali tidak ada pergerakan. Sekarang kita tes untuk lilitan-lilitannya. Caranya seperti ini. Kita satukan kabel, salah satu kabel dari ini kapasitornya. Lalu kita ambil kabel-kabel ini. Kita cek untuk sini, bagusin megang. Ya. Ini sudah saya cek tadi. Kita tes. Ini kabel ke AC. Ini kabel speed 3. Kita cek di mode hambatan resistor di 2K. Terbaca 600, hampir 600, 500 sekian. Lalu kita cek yang lagi satu. Ya, 350 sekian. Kita cek lagi. Ini 400 sekian. Jadi kesimpulannya lilitan tidak ada yang putus atau dinamo tidak ada yang putus, hanya fuse-nya yang terputus. Namun penyebab utama dari putusnya sebuah fuse pasti ada penyebabnya, dan penyebabnya adalah ini. Asnya seret banget. Bahkan tidak bisa saya lepaskan ini asnya karena saking seretnya. Nah, itulah cara kerja untuk kipas angin bermerek, yaitu dia ada fuse-nya, dan ketika ini seret maka kumparan akan panas. Ketika kumparan panas maka fuse akan terputus sehingga tidak terjadi kehangusan pada kumparan atau lilitan. Berbeda dengan kipas angin Cina,
yang tidak ada pengaman fuse-nya, dan juga kumparannya bukan tembaga yaitu aluminium, maka ketika hangus ya sudah hangus. Maka biaya perbaikan seperti itu pun juga sangat mahal karena kita harus lilit ulang, dan biayanya biasanya mencapai sama seperti kita membeli kipas angin baru. Berbeda dengan kipas angin bermerek, rata-rata pengamannya sangat bagus sehingga saat ada kerusakan, fuse-nya yang terlebih dahulu putus tidak sampai merusak di kumparannya. Ya. Dan eksekusinya untuk perbaikan sebelum kita mengganti fuse adalah ini bushingnya. Caranya supaya dia tidak seret, karena kalau kita langsung pasang fuse, kita pasang semua, dia akan putus lagi karena ini seret. Jadi kita harus buat ini tidak seret lagi. Kita lanjut nanti. Oke, ini bushingnya udah beli copot. Tinggal besok belikan bushing yang baru, lalu kita tinggal ganti. Kita lanjut aja besok. Ya, sobat beli, ini beli sudah dapat untuk bushingnya. Ini bushing yang lama, ini bushing yang baru. Kita akan pasang langsung di rumah bushingnya. Seperti ini caranya. Kita kembalikan seperti semula. Ini nanti kita beri pelumasnya agar dia tidak kering seperti ini. Ya, seperti ini, tinggal dikunci. Saya skip saja. Ya sobat beli, ini sudah beli pasang. Tinggal kita lakukan hal yang sama pada yang satunya. Kita lakukan hal yang sama. Ini masih belum isi bushingnya. Kita lakukan supaya semuanya baru. Minta tolong lagi lang, kayak tadi dipegangin ini. Lagi lang, pegangin. Ya, setelah bushingnya terpasang seperti ini, kita isi pelumas, minyak singer, jangan pakai minyak kelapa, apalagi pakai gemuk, apa ya istilahnya gemuk ya. Kalau bahasa Balinya gemuk saya lupa. Ini kita pelumasi semua. Ini kan ada spon di dalamnya supaya basah dia, membasahi spon itu. Itu gunanya spon adalah sebagai cadangan minyak. Dia akan menyerap minyak sebagai cadangan untuk melumasi bushing-bushing ini. Ya, udah cukup. Lakukan ke yang satunya.
Itulah fungsi dari spons di dalamnya, itu adalah sebagai penyimpan cadangan minyak. Sekarang kita ganti fuse-nya ini. Kita lepaskan dulu, lalu kita ganti dengan fuse yang baru. Ya sobat beli, ini fuse yang rusak, sedangkan ini fuse yang baru. Namun untuk memastikan, kita cek dulu di mode dioda atau buzzer. Tersambung seperti itu. Kita cek ini yang rusak untuk memastikan saja. Ya, terputus. Kita cek untuk yang baru. Ya, tersambung. Tinggal kita sambungkan lagi ke tempatnya semula. Tempatnya semula di kumparannya ini. Cara detailnya sudah ada di video beli sebelumnya yang tentang perbaikan kipas angin. Sama saja cara pergantian fuse-nya ini dengan trik-trik khususnya agar fuse-nya tidak putus. Nanti untuk pemasangan fuse langsung saja di video yang sebelumnya ditonton di sana karena untuk mempersingkat waktu. Oke sobat beli, ini sudah beli ganti. Dan ingat, cara detail untuk pergantian ini ada di video sebelumnya yang tentang kipas angin. Ini boleh skip agar cepat saja. Setelah kita sambung kembali, kita bungkus dengan ini supaya tidak konslet. Perlahan-lahan agar tidak putus kembali. Oke, sobat beli, ini sudah beli pasang kapasitor, sudah beli rakit kembali. Ini kabel tester, tapi untuk pemula sebaiknya diamankan semuanya agar safety. Ini karena ya sudah terbiasa, yang penting safety. Tinggal kita colokkan, kita siap-siap colokkan. Kita lihat di sini, ya berputar sobat beli. Sudah selesai, tinggal kita rakit pada bodinya. Itu tadi mencelat sampai karena tidak saya ikat. Iya. Intinya ini sudah hidup, tinggal kita rakit kembali pada bodinya dan kita serahkan kepada pemiliknya. Oke, sobat beli, ini sudah beli sambungkan semua kabelnya seperti ini. Saatnya kita testing. Megang sendiri, ngerekam sendiri agak sulit ya. Tuh kita lihat, kita pencet tombol nomor 1. Berputar. Berputar juga. Berputar. Semuanya sudah normal, tinggal kita rakit lagi. Kita matikan. Ya. Ini tidak bisa geleng kanan kiri karena gearboxnya sudah hancur. Kita lihat. Ini di bagian ini pecah dia. Mungkin dulu pernah jatuh karena ini standing fan atau kipas angin yang berdiri, mungkin sempat jatuh dan akhirnya patah. Jadi agak renggang, jadi ini tidak bisa geleng-geleng kecuali kita ganti gearboxnya. Karena saya belum konfirmasi dengan pemiliknya, jadi saya tidak berani ganti. Ya, sekian saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya.
Ini akan saya rakit kembali. Saya rasa semua teman-teman bisa kalau cuma merakit kembali, hanya kebalikan dari membongkarnya. Ya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Ciao.